Ketika Anda berpikir sanksi terhadap Rusia hanya berdampak di Moskwa, pikirkan lagi. Kali ini, sanksi itu merembet ke India. Negara netral yang selama ini bermain di dua kaki, berdagang dengan Barat, tapi juga bersahabat dengan Rusia. Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi pada kilang minyak Nayara Energy, perusahaan India di mana Rosneft Rusia memegang hampir 50% saham. Tapi, benarkah ini sekadar upaya melemahkan Rusia atau justru sinyal bahaya bahwa perang ekonomi global kini mulai menyeret negara-negara non-blok? Pada 18 Juli 2025, Uni Eropa resmi mengumumkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia. Fokus utamanya menyerang sektor energi Kremlin, khususnya jalur pendapatan dari ekspor minyak ke negara-negara Asia, termasuk India. Salah satu target terbesarnya adalah kilang Nayara Energy di Gujarat, India. Sebuah fasilitas strategis yang memproduksi 400.000 barel per hari dan memiliki hampir 7.000 SPBU di seluruh India. Uni Eropa menilai kilang ini bagian dari jejaring ekonomi Kremlin karena Rosneft memegang 49,13% sahamnya. Namun, kilang ini berbasis di India, dikenai pajak India, dan tidak pernah membagikan dividen ke pemegang saham asing. Jadi, kenapa disanksi? Nayara Energy dulunya dikenal sebagai Essar Oil, lalu diakuisisi oleh konsorsium yang dipimpin Rosneft pada 2017. Kepemilikan saat ini, Rosneft Rusia 49,13%. Kesani Enterprises investor global mayoritas lainnya. Sisa saham dipegang oleh investor retail. Secara operasional, Nayara adalah perusahaan India. Dikelola Dewan Independen Pajak di India, keuntungan diputar balik ke infrastruktur energi India, bahkan saat ini sedang membangun kompleks petrokimia raksasa yang mendukung industri nasional. Rosneft langsung bereaksi keras. Mereka menyebut tindakan Uni Eropa sebagai ilegal, melanggar hukum internasional, mengabaikan kedaulatan negara ketiga. India pun buka suara. Kemenlu India menyatakan tidak menyetujui sanksi sepihak apapun, terutama yang bisa mengancam ketahanan energi nasional. Ingat, India bukan sekutu NATO, bukan anggota Uni Eropa, dan tidak ikut menjatuhkan sanksi ke Rusia. Maka langkah ini bisa dianggap mencampuri urusan internal negara berdaulat. Jawabannya sederhana tapi tajam. Uang. India saat ini adalah salah satu pembeli terbesar minyak Rusia, terutama setelah Barat menolak impor sejak invasi Ukraina. Dan kebanyakan minyak itu diproses di kilang Nayara. Jadi meskipun kilangnya di India, Uni Eropa melihat bahwa minyak mentah Rusia tetap mengalir, diolah, lalu dijual ke pasar Asia. Bahkan sebagian akhirnya masuk pasar global dalam bentuk produk jadi. Ini disebut sebagai backdoor oil laundering oleh sejumlah analis Eropa. Maka target bukan lagi hanya ekspor mentahnya, tapi infrastruktur pemrosesannya. Di tengah tekanan ini, pendapatan minyak Rusia jatuh ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Pendapatan minyak Juni 2025, 415,6 miliar rubel atau 5,27 miliar US dollar. Turun hampir 30% dari tahun lalu. Pajak minyak dan gas total hanya 495 miliar rubel, terendah sejak Januari 2023. Penguatan rubel dan turunnya harga minyak global ikut memperburuk situasi Kremlin. Dan sekarang, Uni Eropa menyerang jalur India, yang selama ini jadi pelampung keuangan Putin. Tapi sanksi ini bukan tanpa resiko. Jika kilang Nayara terganggu, dampaknya harga BBM di India naik, distribusi bahan bakar ke jutaan warga terganggu, proyek petrokimia multinasional di Fadinar bisa mandek.
Pasar energi global pun terpengaruh. Jika kilang India dibatasi, maka pasokan produk minyak global akan terganggu, memicu kenaikan harga global yang bisa merugikan bahkan negara-negara barat sendiri. Inilah yang disebut Rosneft sebagai kebijakan destruktif yang melemahkan pasar energi global. Di tengah tekanan ini, India dihadapkan pada pilihan sulit. Mendukung mitra dagang dan tradisionalnya Rusia atau menghindari konflik terbuka dengan mitra dagang Barat dan Uni Eropa. Tapi hingga kini, India tetap konsisten, tidak ikut sanksi dan tidak tunduk tekanan sepihak. Sikap ini menunjukkan tekad India menjaga kedaulatan ekonominya, sekaligus menegaskan posisi uniknya di tengah perang global yang makin rumit. Uni Eropa ingin memukul Rusia, tapi justru India yang terkena imbasnya. Kilang Nayara bukan hanya simbol kekuatan energi Rusia di Asia, tapi juga ujian bagi netralitas India dalam konflik global. Pertanyaannya, apakah ini awal dari bentrokan ekonomi baru antara Barat dan Asia, atau justru pemicu resistensi global terhadap sanksi sepihak?